Iya, serangan militer Israel ke Gaza nampaknya tak kunjung henti, bahkan Betul. kemudian kemarin ada lebih dari seratusan jiwa meninggal dunia pada saat mengantri bantuan. Tapi yang menjadi sorotan adalah ini kan mendekati bulan suci Ramadan. Bagaimana Betul. kemudian nanti kondisi pada Iya. saat Ramadan di sana? Kita coba akan bahas hal ini, pemirsa. Sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Ada lalu Muhammad Iqbal, juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Selamat pagi, Pak Lalu. Selamat pagi. Selamat Baik, pagi dan Mbak juga Sadia sudah dan Mbak Maria. Ya, selamat pagi, Pak. Lalu. Dan juga sudah tersambung melalui sambungan Zoom juga ada Fikri Rofiul Haq, ini relawan PRC Indonesia yang berada di Gaza. Selamat pagi waktu Indonesia, Fikri. Selamat pagi. Selamat dini hari waktu Gaza, Mbak Maria dan Mbak Sera. Iya, Fikri, kalau kita lihat Zionis Israel makin brutal saja menyerang Gaza, bahkan hingga detik-detik menjelang bulan suci Ramadan. Seperti apa kondisi di sana saat ini? Ya, memang kondisi di Jalur Gaza semakin memburuk, bahkan Zionis Israel beberapa hari terakhir ini mereka sangat sekali intens menyerang ke jalur Gaza, baik di Gaza Utara, di Gaza Tengah maupun di Gaza Selatan. Akibatnya banyaknya korban jiwa yang diterima oleh rumah sakit yang masih beroperasi di jalur Gaza, sehingga memang update dari Kementerian Kesehatan Palestina juga dalam 24 jam terakhir saja ada 9 warga yang meninggal serta 117 warga yang mengalami luka-luka dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Dan saat ini memang total dari keseluruhan korban jiwa dari 7 Oktober lalu terdapat 30.400 lebih warga yang meninggal, di antara mereka 13.000 lebih dari kalangan anak-anak dan juga 8.800 dari kalangan wanita. Dan juga korban luka-luka juga sudah mencapai 71.700 warga yang sekali lagi angka ini didominasi oleh anak-anak dan juga perempuan. Memang pihak Israel ini mereka sangat intens sekali menyerang di waktu malam hari, seperti yang mana kita ketahui, karena memang banyaknya warga yang beristirahat dan juga tidak bisa menyelamatkan dalam waktu yang sebentar, sehingga memang banyaknya korban ini akibat serangan Zionis ini memang kebanyakan adalah anak-anak dan juga perempuan. Bahkan memang bukan hanya masyarakat saja, namun tim medis ataupun jurnalis juga yang meliput di lapangan juga seringkali menjadi target sasaran Israel. Artinya pihak Zionis Israel ini tidak pandang bulu, mereka ketika melakukan target ataupun melakukan serangan terhadap masyarakat Gaza, mereka hanya menarget satu target, namun dalam target ini sekitarnya bukan hanya satu target itu, tapi sekitarnya pun akan menjadi target sasaran Israel, sehingga bahkan tim medis ataupun jurnalis ini juga seringkali menjadi target Israel. Dan yang paling disayangkan adalah seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya, memang akan terjadi gencatan senjata pada Senin 4 Maret 2024, namun informasi yang saya dapatkan bahwa gencatan senjata ini lagi-lagi gagal, ya, karena memang pihak Israel tidak menerima persyaratan yang diajukan oleh petinggi Hamas, di mana petinggi Hamas ini mengajukan persyaratan dengan penarikan mundur penuh terhadap tentara Israel terhadap jalur Gaza, dan juga membebaskan seluruh sandera yang ada di Palestina, terutama di West Bank, karena kita perlu ketahui sejak 7 Oktober lalu sudah ada 7.325 warga yang ditangkap oleh pihak Israel. Artinya total yang ada di penjara saat ini warga Palestina yang ditangkap oleh Israel ini ada 9.000 lebih. Dan ini tentunya membuat masyarakat Gaza cukup marah begitu, karena memang bukan hanya di jalur Gaza, tapi di West Bank pun menjadi sasaran target Israel juga, Mbak Mari. Baik,
Terima kasih Fikri Rafil Haq, relawan Mercy di Gaza. Kita sama-sama mendoakan, kita harapkan juga gencatan senjata secara menyeluruh, secara total dilakukan di sana sehingga warga Palestina ini bisa hidup secara normal. Pak, lalu ini kan sudah hampir mau masuki bulan puasa, kemudian gencatan senjata ini tidak jadi dilakukan. Nah, ini apa yang bisa dilakukan Indonesia, Pak Lalu? Ya, prinsipnya Indonesia akan selalu menggunakan semua tempat, semua channel, semua forum, semua venue untuk ikut memberikan tekanan moral dan tekanan politik, tekanan diplomatik kepada Israel untuk melakukan langkah-langkah yang memang kita harapkan. Dari awal kan kita sudah jelas posisinya bahwa yang kita harapkan itu bukan sekedar memberikan akses bantuan kemanusiaan, tetapi yang paling kita harapkan itu adalah gencatan senjata permanen. Bukan sementara seperti yang saat ini dibahas. Yang kita butuhkan adalah gencatan senjata permanen di Gaza, di Palestina pada umumnya, sehingga akan membuka dengan sendirinya akan membuka peluang bagi masuknya sebanyak mungkin bantuan kemanusiaan. Namun sampai saat ini kan tanda-tanda untuk terjadinya gencatan senjata itu bahkan tidak ada tanda-tandanya saat ini gitu. Jadi kalau lihat posisi kita beberapa hari terakhir, kita menyampaikan terutama kemarin setelah peristiwa di penembakan terhadap tewasnya lebih dari 100 warga Gaza yang sedang mengantri makanan. Bayangkan orang yang sedang mengantri mencari bantuan kemanusiaan kemudian dibunuh oleh Israel, dan itu menurut kita adalah sebuah peristiwa yang horrific, peristiwa yang horor gitu, dan kita mempertanyakan kok ini masih terjadi gitu. Iya, Pak Lalu, kalau misalnya kita lihat, Pak Lalu, ini kan kurang dari sepekan sudah memasuki bulan suci Ramadan, sedangkan gencatan senjata juga belum dilakukan oleh Israel. Bahkan tadi disampaikan oleh Fikri yang harusnya terjadi pada hari ini nampaknya tidak mungkin akan terjadi. Bagaimana kemudian sikap dari pemerintah Indonesia untuk kembali menekan ini dalam jangka waktu pendek ini ya, untuk kemudian bisa memberikan sedikit rasa lebih nyaman dan khusuk bagi warga Gaza untuk bisa menjalankan bulan suci Ramadan? Dengan atau tanpa Ramadan, faktanya kondisi kemanusiaan di Palestina, khususnya di Gaza, sudah sangat mendesak, sudah sangat urgent untuk dilakukannya gencatan senjata. Dan karena itu sejak awal kita tidak berhenti untuk menekan, menggunakan akses-akses politik kita, akses-akses diplomasi kita untuk melakukan, untuk mendesak dilakukannya gencatan senjata. Saat ini Amerika Serikat juga sedang, informasi yang kami peroleh terakhir, Amerika Serikat sedang melakukan airdropping bantuan kemanusiaan ke Gaza karena sulitnya bantuan kemanusiaan melalui darat. Pertanyaannya adalah kenapa bantuan kemanusiaan airdroppingnya yang diprioritaskan, kenapa tidak gencatan senjatanya? Padahal yang paling kita butuhkan adalah gencatan senjata yang sifatnya permanen gitu. Itu yang paling kita butuhkan saat ini. Karena itu kita mempertanyakan, bahkan Dewan Keamanan kemarin, Bu Menlu khususnya mempertanyakan gitu. Setelah pembunuhan terhadap 100 orang lebih yang sedang mengantri makanan yang sangat horrific menurut kita gitu loh. Apakah belum cukup alasan bagi Dewan Keamanan untuk mengeluarkan sebuah resolusi mengenai gencatan senjata? Sebagaimana kita ketahui, sampai saat ini Dewan Keamanan gagal menyepakati sebuah resolusi mengenai gencatan senjata. Karena itu pun kita menyindir gitu. Negara-negara yang selama ini mensuplai, di satu sisi dia bilang bahwa butuh bantuan kemanusiaan, tapi di sisi lain dia terus mensuplai senjata kepada Israel. Padahal justru suplai senjata itulah yang menjadi akar permasalahan yang menyebabkan Israel dapat terus melakukan serangan-serangan kepada warga sipil di Gaza saat ini gitu loh. Ya, baik Pak Lalu, artinya hingga saat ini memang sikap Indonesia sudah jelas, posisinya juga sudah jelas, terus mengupayakan bagaimana gencatan senjata tidak hanya sementara tapi permanen bisa dilakukan. Nanti kita bahas lagi ya Pak ya, usai jeda sesaat lagi pemirsa untuk Anda.